murah. Selamat malam teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, hari ini saya masih berada di IMS 2026, tempatnya di boothnya QJ Motor. Dan saya bersama motor 250cc adventure termurah di Indonesia. Ini adalah QJ Motor Turino 250DX. Ini harganya hanya 47,99 juta rupiah on the road Jakarta khusus di IMS. Dan harga normalnya adalah 49.990.000 rupiah on the road Jakarta. Itu termurah di kelasnya, lebih murah dari Suzuki V-Strom, lebih murah dari Kawasaki Versys maupun rival-rivalnya di kelas 250cc kayak ada Morbidelli T252X. Oke, sekarang kita mau lihat bareng motornya. Oke, secara garis besar dulu pastinya sebuah motor adventure yang posturnya tinggi dan desainnya mengingatkan kita pada Honda Africa Twin. Bagian sininya shape-nya tuh mirip banget Africa Twin. Terus kalau kita lihat di bagian lampu utama itu sekilas malah mirip dengan Ducati Desert X. Menarik banget secara tampilan dan harga. Sekarang kita lihat detailnya, fitur-fiturnya dari area depan. Langsung aja kita detailin dari area sini. Yang pasti yang utama di atas ini ada sebuah windshield yang cukup lebar, cukup tinggi. Tapi ini fix ya, nggak bisa di setel. Dan pastinya warnanya transparan, terpasang di dua titik ini. Dan sekaligus ada dudukan plat nomor di sini. Oke, terus bawahnya dikit ada lampu utama, ada dua buah, bulat gini, kayak mata burung hantu. Dan ada DRL-nya, modelnya setengah gitu. Ini mirip banget Ducati Desert X. Lalu di kanan kirinya ada lampu sen, ada 3 titik LED, mungil aja. Dan bagian sini kita lihat adalah bagian depannya wiringnya itu khas banget motor adventure ya. Tinggi gitu, dan ini yang tadi saya bilang mirip banget dengan Africa Twin. Dan di sini detailnya ada kayak lubang-lubang, tapi ternyata rapet aja. Terus kita lihat area roda depannya deh. Yang pastinya ini jenjang banget ya, dan suspensinya udah upside down. Tabungnya warnanya emas, keren, cakep. Dan pastinya karena motor adventure, roda depannya gede ya, lebih gede dari yang belakang. Ini pakai ukuran ring 19 inci teman-teman. Dia pakai ban berukuran 90/90 ring 19. Dan ini memeluk pelek yang masih jari-jari dan belum tubles ya teman-teman, karena murah. Tapi peleknya dicat warna hitam, jadi kesannya lebih sangar gitu teman-teman. Dan ini bannya pakai produknya dari mereknya itu Cordial, merek yang masih jarang kita dengar ya. Nggak tahu ini mungkin dari Cina kayaknya. Tapi yang pasti di sini kita lihat juga adalah rem depannya yang cakram, modelnya fix, belum floating. Dan di sini ada sekaligus buat speed sensornya menyatu dengan cakramnya, jadi lebih hemat ya. Dan ini motor dilengkapi juga dengan fitur ABS. Kalipernya 2 piston, belum radial teman-teman. Oke, gitu. Tapi selang remnya sudah model anyaman baja gitu. Jadi kuat gitu ya. Oke, sekarang kita lihat area samping dan area atas teman-teman. Kita lihat area stang dulu deh. Stangnya pastinya sudah fat bar, lebar banget dan kelihatan keker. Dan ada angka-angkanya buat patokan kalau nyetel. Oke, hand gripnya modelnya gini, bukan polos-polos aja. Lalu pas digenggam kerasa agak kecil. Lalu di ujungnya ada bandul stang, ini pakai logam. Nggak terlalu gede banget, tapi lumayan berat ya. Bantu untuk meredam getaran. Sini ada handle rem. Dan ini ada setelannya, ada 4 tingkat. Jadi bisa di setel seberapa jauh. Terus master remnya kontak gede gitu. Kemudian di sini ada kabel gasnya yang model push dan pull ya, push and pull, dan makanya ada 2 biji. Kemudian ada panel saklar, ada 2 tombol, ini buat engine cut-off dan starter, serta ada hazard. Oke, pindah kita ke stang area kiri. Ini tombolnya lebih banyak. Ini ada buat enter, select, ini buat ngatur di speedometernya, sen, klakson. Lalu di bagian depannya ada buat pace beam, sekaligus buat ngatur lampu jauh dekat. Handle couplingnya pastinya mekanis, dan ada setelannya juga 4 tingkat teman. Oke, terus spionnya modelnya gini, cukup lebar dan bentuknya beda dengan motor-motor kebanyakan ya. Benar-benar meruncing di bagian ujungnya gitu. Dan ini lebih lebar dibanding ujung stangnya gitu ya. Jadi kalau di kemacetan hati-hati jangan sampai kena spion mobil gitu ya. Nah, speedometernya teman-teman udah full TFT digital. Infonya ada kecepatan di bagian tengah, di bawahnya ada tachometer dengan redline mulai 10.000 rpm. Kemudian di sini ada fuel meter, di sini ada suhu mesinnya. Lalu ada gear position, ada jam, dan ada lampu-lampu ya. Sen kiri, sen kanan, lampu ABS, cek engine, kemudian lampu jauh sebelah sini. Kemudian di sebelah sini ada beberapa info ya. Ada odometer, trip A, trip B, dan ini entah ini kode apa ya. Saya belum tahu nih. Cuma unik nih, F91584 gitu. Lalu ada apa lagi? Ternyata sudah itu aja. Cukup simpel ya infonya ya. Oh, ternyata di sini
Kalau dari lambangnya ini bisa nampilin navigasi turn by turn ya, karena ada belok. Ini mungkin kode buat Bluetooth-nya gitu kali ya. Gitu. Nah, sementara di bagian sebelah kirinya ini ada fitur power outlet, teman-teman. Nah, ini power outlet-nya ada Type A dan Type C, posisinya miring gitu ya. Jadi ini bisa buat ngecas smartphone maupun GPS sepanjang perjalanan gitu. Oke, kita lanjut. Belakangnya ada tangki bensin yang pastinya model kayak punuk unta, meninggi gitu. Dan ini langsung logam. Tutup tangkinya model kayak gini, kalau dibuka ke belakang. Terus ini kapasitasnya sekitar 13 liter, nggak gede-gede amat ya, tapi lumayan lah untuk menunjang perjalanan jauh. Lalu ini tangkinya juga di cover body, banyak plastik, sebelah sini ada yang plastik yang halus. Terus ini catnya merah glossy, terus ada tulisan Torino pakai stiker. Bagian depan sini plastik hitam, ada bolong-bolongnya gitu, jadi memperkuat kesan adventure gitu. Bagian sini ada ornamen begini kayak buat lubang-lubang keluar udara. Oke, kita lanjut ke belakangnya. Joknya modelnya gini, teman-teman. Permukaannya tuh dilapis dengan kulit yang lumayan keset ya. Biar pas di perjalanan ada kotoran-kotoran kayak tanah, tidak begitu licin. Tapi ada garis-garisnya, ada 3 biji di sini, 3 biji di belakang. Dan ada jahitannya, warnanya merah gitu, teman-teman. Dan ini kalau ditekan, ternyata empuk, teman-teman. Dan kesannya sih tetap agak lembut gitu ya. Oke, kita ke belakangnya. Ini bodinya cukup tipis. Ini bodi halus gitu, ada tulisan Torino 250DX di sini, ada stikernya lumayan tipis, warna hitam dan putih. Di belakangnya ada behel, banyak logam, dan ini bisa buat dudukan top box kalian, teman-teman. Gitu, nanti kita lihat yang udah pakai aksesori. Oke, kita lihat belakangnya. Ini lampu remnya bentuknya begini, lumayan cukup lebar, dan di dalamnya tentu saja sudah LED. Di bawahnya ada spatbor yang memanjang ke belakang, dan di sini ada lampu sen yang tertempel di bagian ujungnya gitu. Oke, kita lihat sebelah kanan. Kita lihat di sini ada roda belakang dulu deh. Roda belakangnya ini pakai ring 17 inci dengan ban ukuran 130/80 ring 17, dan peleknya tentu saja juga jari-jari warna hitam dan belum tubeless, teman-teman. Dan ini remnya cakram, agak bergelombang gitu, dan kalipernya 2 piston, teman-teman. Dan sama selang remnya sudah roll braided, dan ini ada ABS-nya. Lengan ayunya kotak, lumayan tebel ya. Dan suspensi belakangnya tentu saja tunggal dan gede ya, ulir-ulirnya gitu, kayak SESE gitu sekilas. Dan udah pakai link, teman. Jadi bukan yang model langsung gitu. Pijakan kakinya adventure banget, teman. Udah bergerigi gitu, jadi nggak licin dijamin ya. Demikian juga dengan tuas rem belakangnya. Dan tuas remnya modelnya kayak gini nih, yang tabung minyak remnya menjadi satu dengan masternya gitu. Oke, kita naik sedikit. Tadi belum kita lihat adalah knalpotnya yang tentu saja adventure banget di atas. Bentuknya agak ngotak, ujungnya ada 2 lubang. Dan ini knalpotnya menyalurkan gas buang dari mesin yang spesifikasinya 250 cc, 1 silinder, 4 langkah, DOHC 4 katup, injeksi berpendingin cairan dengan transmisi manual 6 percepatan. Tenaganya sekitar 25,5 horsepower dengan torsi sekitar 21 Nm. Tenaga dan torsi yang ya standarnya motor 250 cc 1 silinder aja, teman-teman. Gitu. Mestinya sih karakternya harusnya cocok lah ya buat busukan-busukan gitu, teman-teman. Dan ini kalau kita lihat detailnya di sini, knalpotnya layarnya langsung nekuk dan ada O2 sensor. Bagian sini ada pelindungnya biar kaki tidak terlalu panas. Di bagian bawah mesin ini juga ada pelindungnya ya. Dan ini bahannya ternyata plastik dong. Tuh. Jadi bagian bawah lebih aman lah, setidaknya kotoran tidak nyelip di situ. Dan di depan sini ada radiator yang mana dia ada pelindung pakai kayak plastik gitu, ngadepnya miring-miring sehingga kalau ada kotoran dari roda depan dia tidak masuk, tidak menutup ke kisi-kisi radiatornya, teman-teman. Dan di sini kita juga bisa lihat rangkanya modelnya pakai pipa kotak besi gitu dan terpasang memeluk mesin ya, karena rangkanya bener-bener mengelilingi mesinnya. Terus kalau rangka utamanya sebelah sini modelnya pakai besi yang agak lonjong gitu ya, oval gitu, teman-teman, pipih gitu. Jadi bukan yang kotak sepenuhnya maupun bulat. Dan di sini kita temukan adalah di tengah-tengah ternyata ada tabung kanister buat bantu menurunkan emisi gas buang tuh, karena dia akan menampung uap bensin dari tank. Oke, berikutnya saya mau coba duduk naik dari motor yang tinggi joknya mencapai 830 mm. Lumayan tinggi ya, khas sebuah motor trail. Tapi ternyata jeng-jeng, saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg. Ketika naik dan kedua kaki turun, jijinya dikit banget, hampir menapak semburnya, tapi masih sedikit ngambang bagian belakangnya. Jadi kalau mau naik begini, posisinya kaki kiri masih aman banget, teman. Dan posisi duduknya
Wah, stangnya berasa deket banget, santai ya. Terus joknya nggak terlalu lebar, cukup ramping, dan kalau pas didudukin ternyata langsung berasa habis gitu. Ini pantat kayak langsung napak ke bagian dasar dari joknya gitu kan. Gini. Posisi duduknya pas jalan, oh begini. Santai banget ya. Lalu dengan stang lebar gini mestinya menaklukkan berbagai macam kondisi jalan bisa aman nih. Kontrol tetap bisa diatur dengan mudah gitu. Oke lah, semoga nanti kita bisa nyobain, bisa merasakan keandalannya. Apakah dengan harga murah itu memberikan sebuah sensasi naik motor yang oke? Ya nanti kita lihat. Tapi yang pasti kalau dilihat-lihat detail-detailnya, mungkin harga nggak bohong ya. Ada beberapa bagian kayak plastik-plastiknya, komponennya itu kalau kita lihat secara detail tuh kurang mantep gitu kan. Kayak bagian detail-detail, bagian cakram belakang, bagian tromol, itu kayak aduh, finishingnya, detailnya tuh kurang mantep gitu ya. Terus cat-catnya gitu, semoga aja nanti kalau yang versi Mas Pro-nya jauh lebih baik lah. Karena kalau ini ada beberapa komponen yang masih kurang sip gitu. Nah teman-teman, selain yang versi standar, Kijun Motor juga memajang versi yang sudah dimodifikasi. Paling kelihatan adalah dia sudah ada top box-nya dan side bag-nya. Jadi siap buat jalan jauh. Tuh bener kan, top box-nya terpasang di behelnya. Kemudian di bagian depan ini juga ada beberapa aksesori ya. Salah satunya adalah frame guard. Tuh, sudah aman kalau jatuh biar nggak penyok-penyok. Kemudian di depan ada pelindung lampu utama, teman-teman. Tuh, kayak gini. Keren ya, modif simple tapi udah makin adventure banget gitu. Yaudah, gitu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Kijun Motor Turino 250DX, motor adventure 250cc termurah saat ini di Indonesia. Nanti semoga ada unit test ride-nya, biar kami ya bisa mengetesnya, jadi bisa tahu kayak apa motornya, apakah dengan harga yang semurah itu enak dinaiki, kayak gimana impresinya, nanti tunggu di video selanjutnya ya, semoga segera bisa ngetes gitu teman-teman. Yaudah, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir, jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV dan IG saya _otomotif dan IG-nya Popo Dimas Wowo_. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor. Dadah.